Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kauri Nur Indah Ramadhani dengan NIM 214110101260 dari kelas 5 BKIF dan teman saya Nur Syifari Amelia dengan NIM 214110101137 dari kelas 5 BKIF. Kami akan menampilkan sebuah video mengenai bimbingan kelompok. ya. Jadi ini bimbingan kelompok ya dengan pasangan mahasiswa semester 1 dan temanya itu pelecehan seksual. Oke, langsung saja ya. Selamat menyaksikan. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pertemuan atau kegiatan ini lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah sudah berdoa. Jadi sebelum lebih jauh lagi kita kenalan dulu gak sih, Kak? Iya, biar kita tuh lebih akrab gitu ya. Nah, dimulai dari siapa dulu nih? Dari kakak apa dari teman-teman dulu? Dari teman-teman dulu nggak sih Mbak Ari? Iya, biar kita tuh lebih kenal dari gitu. Siapa dulu Mbak? Pengennya Mbak Ari dari mana? Ini atau Mbak ini? Dari mana ya? Ini sih nggak sih? Iya, coba dari Mbak ini. Silakan. Sebutin itu aja ya Mbak. Nama, kelas, sama hobinya Mbak. Iya. Perkenalkan Kak, nama saya Yasmin Azhara, saya dari Prodi PBA. Saya hobinya itu menonton film. Oke. Lanjut Mbak Yasminnya. Perkenalkan, nama saya Nabila Cahaya Asyifa. Saya dari PGMI. Hobi saya membaca. Lanjut. Ya, nama saya Candika Rahmawati dari Prodi PAI. Hobi saya mendengarkan musik. Yang terakhir yuk. Perkenalkan, nama saya Selina Rasamanula. Saya dari kelas BKI. Hobi saya membaca novel. Oke. Jadi ini semester 1 semua ya? Iya. Jadi coba ya kakak ingat-ingat ini Mbak Yasmin. Iya. Ini Mbak Nabila. Iya. Ini Mbak Cantika. Ini Mbak Nina. Oke. Terus kalian mau tahu nama kita nggak? Mau nggak usah. Oke. Dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu bebas dah. Bebas. Dari mana nih? Kalian dari mana? Pakai kacamata. Oke, Mbak silakan. Perkenalkan teman-teman, di sini kakak biasa dipanggil Ari gitu. Kakak dari mahasiswa semester 5 MKI. Oke. Lanjut ke sebelahnya. Di sini nama kakak Kauri Nur, biasa dipanggil Kauri, sama seperti Mbak Ari, mahasiswa PKI semester 5 Unsaizu ya Mbak. Iya. Ya, kebetulan banget di sini kami akan melakukan bimbingan kelompok kepada teman-teman. Apabila ada teman-temannya ini ditanyakan ataupun sharing, tanyakan saja ke kami. Nggak usah malu-malu. Ya, gitu. kita sharing aja gitu. Karena kita masih berdekatan mahasiswa ya, gitu. iya. Masih Kita sama-sama mahasiswa. mahasiswa. Nah, kita akan membawakan apa nih Mbak Ari? Kita akan membawakan materi atau tema terkait tentang pelecehan seksual gitu. Nah, sebelumnya dari teman-teman semua udah ada yang tahu belum Apa itu pelecehan seksual gitu? Ya, menurut kalian aja, nggak apa-apa. Di sini kita sharing, nggak ada salah benar kok. Bebas. Yuk, Mbak, siapa ya? Kita tunjuk aja nggak sih Mbak Ari? Apa ada yang mau Iya, mengajukan diri. Ya, tentang pelecehan seksual itu apa gitu lah. Yang kalian singkatnya dengar aja gitu. yang kalian tahu. Iya, yang kalian tahu pelecehan seksual apa sih di dalam pikiran kalian tuh? Pelecehan seksual tuh ya begini gitu ya. Silakan bebas menjelaskan apa. Bahas sama dulu ya Kak Ari. Kita silakan. Gini, mungkin singkatnya kayak pelanggaran hukum ya, singkatnya itu terhadap kayak sesuatu yang booming sekarang tentang pelecehan seksual kepada remaja-remaja saat ini gitu. Mungkin gitu. Yang lain? Ada yang lain mungkin? Coba satu lagi. Satu lagi. Juga pengen tahu. Ya nggak apa-apa, kita sharing ini juga di kalian semua ya. Ini teman-teman kita membimbing lah ya. Kita akan melakukan bimbingan, sharing, mendengarkan cerita
cerita teman-teman. Iya. Yuk teman-teman silakan, kalau ada yang tahu tentang apa itu pelecehan seksual ya Mbak Ari. Iya. Sharing-sharing aja, ayo silakan. Mbak, ini nggak apa-apa ya. Ayo nggak apa-apa, kita sharing-sharing, nggak usah malu-malu ya Mbak Ari ya. Kita terbuka aja di sini. Punya secara singkatnya aja lah, kayak pelecehan seksual itu apa sih yang kalian tahu? Ayo, Mbak ini boleh ya. Kayaknya ingin ada yang diungkapin deh. Gak apa-apa, singkatnya aja. Mungkin kayak pelanggaran norma sosial gitu. Masih ya. Ya bisa gitu sih ya Mbak. Iya bisa. Ya, emang benar yang tadi disampaikan oleh Mbak Nadila ya sama Mbak Yasmin, benar ya, pelecehan seksual itu mengenai kayak pelanggaran norma asusila ataupun kayak mendapat kayak perilaku yang tak senonoh dari orang yang belum kita kenal. Nah kita di sini kakak juga ada materinya juga ya Mbak Ari. Iya ada. Nah di sini teman-teman bisa sambil nyimak ya. Iya. Saya bacakan dulu atau ada yang mau baca yuk? Yang mau baca ini materinya. Ya Mbak ini. Coba Mbak Cantika. Kelihatan Mbak Cantika? Kelihatan. Oke. Baca aja semuanya. Apa itu pelecehan seksual pada anak? Secara umum, pengertian pelecehan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktualitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan oleh orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari dan memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Ya, Oke. Ini kan kita pada anak ya Mbak, sebenarnya tuh sama sih. Kan Sama kita aja. Mbak mau melakukan hubungan di mahasiswa ya. Sebenarnya sama, intinya kayak itu mengenai kayak keterlibatan kayak bentuk aktualitas seksual yang terjadi sebelum kalian ini berumur ataupun kayak perilaku itu tuh melanggar hukum negara gitu. Ini sama sih sebenarnya, kayak pelecehan seksual tuh bisa kayak nggak cuma di lingkungan maksudnya kayak Iya, di lingkungan. mahasiswa ya, Iya, kayak mahasiswa. anak-anak Anak-anak pun remaja pun juga. juga ada yang mengalami seperti ada tuh berita viral yang Di yang berita-berita. masih anak-anak tuh kayak dicabuli oleh kakaknya sendiri, Oleh orang tuanya sendiri, pamannya sendiri, bahkan banyak lagi gitu. yang kasusnya viral lagi itu yang mahasiswa gitu ya Mbak. Iya, yang ada terjadi di suatu kampus gitu ya. Ada itu juga mahasiswa awal, masih mahasiswa semester 1 juga lah ya, atau enggak 2 gitu lah, sekitaran segitu. Itu ya nauzubillahnya ya terjadi perbuatan yang tidak senonoh seperti itu di suatu kelas, di dalam kelas gitu, yang mengakibatkan tercorengnya sebuah nama kampus tersebut. Makanya di sini kenapa Kak Arit sama Kak Kauri memberikan temanya kepada Mahasiswa semester satu 1. karena ini kalian kan baru maba nih ya, mahasiswa baru, jadi kan kalian perlu banyak edukasi apalagi di kampus ya udah ranahnya mahasiswa gitu. Ini untuk berjaga-jaga. berjaga-jaga, kita kan nggak tahu ya orang itu, intinya kalian bisa menjaga diri kalian lah ya, maksudnya dengan kayak menutup aurat gitu. Namun di sini juga ada ini ya, bentuk-bentuknya dari pelecehan seksual. Yang pertama itu kan ada 3 di sini, yaitu pertama ada perilaku menggoda. Saya sebutin dulu ya semuanya. Kemudian yang kedua pelecehan gender, yang ketiga ada penyuapan seksual. Yang maksud yang pertama itu tentang perilaku menggoda atau catcalling itu seperti kayak kalian misal di jalan, kalian habis dari pasar misal ya sendiri, kayak ada yang cuncut gitu, kayak siapa gitu cowok nggak kenal yang kalian nggak siapa sih itu, itu udah termasuk pelecehan seksual, itu catcalling namanya. Nah kalau yang pelecehan gender itu yang kayak gimana ya Mbak, yang kayak ya misal kayak sama atau lawan jenis gitu lah, kayak apa ya, kayak main sentuh aja gitu ya, main sentuh aja tanpa izin gitu, tanpa izin, megang-megang kayak kayak cowok gitu. gitu megang-megang kayak jahil, tapi itu udah termasuk pelecehan seksual, kayak Seksual. itu gitu, kayak tawel gitu ya cara bahasanya. lah caranya. Kalau yang ketiga mengenai penyuapan seksual itu kayak misal ini contoh aja ya, ini Kak siapa lah ya, Kak Yasmin lah, misal buat contoh aja Kak Yasmin, enggak beneran enggak, ini kayak
misal kayak Yasmin lagi jalan habis nugas atau gimana, terus di jalan ketemu orang ya kayak Yasmin kayak gini, mbak mbak nih ada uang 50.000 tapi syaratnya ikut saya ya ke sini atau temenin saya gitu kan, temenin saya kemana main apa itu kayak udah termasuk ke Pelecehan seksual. penyuapan ya, kayak Iya, disuap kayak penyuapan. Bu Yasmin itu diiming-iming. Iya, agar mau melakukan ya pelecehan seksual seperti ini. Nah, dari ketiga bentuk ini teman-teman ada yang pernah ngalamin nggak? Sharing-sharing aja sih gitu, ada nggak yang pernah ngalamin? Gue ini sebenarnya pernah nggak? Ya ini dari tadi senyum-senyum aja. Kayaknya pernah sharing aja kita. Ya pernah yang catcalling gitu ya. Iya, Nah, itu pernah waktu lagi jalan sendiri habis pulang dari kampus tiba-tiba ada cowok-cowok yang kayak gitu tiba-tiba kiri kayak gitu. Gitu ya, Iya, Mbak. tapi aku biasa aja sih nggak nanggepin kayak Iya. gimana udah aku biarin aja. Kalau misalkan ditanggepin kan kayak sananya juga kayak Kepedean gitu kepedean, ya, terus kayak mungkin bisa bertindak lebih dari iya benar gitu. ya, benar ya yang Ya, dilakukan benar. tindakan Mbak Nina ya tadi. Iya, benar sekali, udah bagus. Nah di sini kita juga ada tipsnya ya Mbak Ari. Iya. Mbak Ari coba Mbak bacain yang satu apa Mbak itu Mbak? Itu jika mendapat ajakan seksual katakanlah tidak secara tegas. Jadi kita itu berani berbicara tidak gitu. Misalnya cewek gitu minta nomornya dong, enggak gitu. Misalnya dibilang apaan sih, murahan banget, apaan sih, kayak gitu kan. Pasti kita kayak gitu kan, kita bilang aja kenapa sih, emang kayak kita berusaha bersikap tegas gitu. Kalau misalnya diajak kamu ikut yuk kesini nanti aku kasih ini, enggak gitu. Jadi kita harus berani berkata tidak kayak gitu. Dia tegas aja ini bodo Iya. amat mau dibilang apa yang penting kita harus berani berkata tegas gitu ya Iya. Mbak Ari. Kayak buat penolakan. Kemudian yang kedua itu ada menghindari tempat yang berbahaya atau tempat yang sepi gitu. Kayak misalnya kalian pulang dari mana naik motor, misal sini lewat jalan yang sepi, terus ada dua jalan, satu kayak ramai yang lewatin kayak toko-toko gitu ya, lebih baik kalian pilih yang toko-toko gini walaupun itu lebih jauh sedikit daripada yang sepi, tapi kan Iya. sepi maksudnya dekat, lebih baik yang jauh. Iya. Tapi itu ramai, pilihlah jalan yang itu aja. Tapi kalau misalnya emang itu jalan satu-satunya, usahain kalau mau pergi kemana-mana ya ajak teman atau keluarga gitu, biar ada temannya gitu, biar kita nggak sendiri. Jadi kalau misalnya ada sesuatu di jalan atau hal-hal apapun itu kita itu tidak sendirian, jadi kita bisa meminta tolong. Iya benar sekali. Kalau enggak misal udah kayak banget kamu dipilihnya udah terjadi kejadian kayak kalian di apa ya, kayak di apa sih, kayak orang menghampiri ke kalian gitu Iya. kan, kalian berusaha keras kayak enggak teriak minta tolong aja. Yang keras ya Mbak. Iya. Terus kemudian yang ketiga, jangan percaya penuh kepada orang yang belum kenal. Udah paham lah ya, kayaknya belum kenal kita kan nggak boleh kayak saling apa sih, Iya, kayak saling langsung kepo gitu ya, kayak terbuka banget dulu iya, ya kan, jangan belum terlalu kenal. terbuka. Kemudian hindari obrolan yang berbau porno ya, sama juga kayak misal kalian di kelas kayak temennya kayak lihat video apa gitu ya. Iya, terus kadang kan suka cerita nggak sih, cerita tadi aku lihat ini loh kayak gini, ini bagus, ini enak kayaknya gini. Ya kalian sebisa mungkin berusaha untuk menghindari hal itu, atau enggak kalian bisa mengingatkan teman kalian, misalnya nggak boleh itu kan dosa kayak gitu, itu kan udah termasuk zina gitu, itu masuk ke pelecehan seksual, itu nggak boleh kamu gitu, bisa diingatkan seperti itu. Kemudian yang kelima apa Mbak Ari? Yang kelima itu komunikasikan batasan yang jelas. Maksudnya ya kayak kita kan punya batasan lah dengan lawan jenis, kayak kita harus pintar menjaga diri kita kayak main dengan lawan jenis ya walaupun itu teman dekat ya, teman Iya, cowok teman dekat dekat. tetap ada Batasan. batasan dalam pergaulan gitu ya. Nah ini yang keenam, kuasai beberapa metode melumpuhkan lawan. Misal kayak Mbak Nabila kayak jago pencaksilat atau taekwondo, itu bisa dimanfaatkan atau kayak Jaga-jaga. jaga. Ya, kalau misalnya tiba-tiba di jalan ada begal mau merampas harta kita kan, kalau misalnya kita nggak punya ilmu bela diri kan
pasti kita kan nanti diancam atau misalnya takutnya dibunuh atau gimana kan. Ya kalau kita udah punya ilmu itu kan kita bisa langsung kayak menghajar orang itu, kayak membela diri kita sendiri gitu. Kalau sama kayak sama seperti di dalam proses pelecehan seksual, kalau misalnya dipaksa ya kita langsung bisa langsung bisa melapori ya, kayak menangis gitu ya ya. menangis orang itu biar Ya ini nggak dia melawan lah, ya, ada perlawanan dari ya, kita. Terus yang ketujuh itu bersikap percaya diri ya, dalam artian kita pasti ya kayak percaya diri gitu Iya, loh, bener. kayak kita punya harga diri ya, lebih Iya. ke kayak harga diri lah, kayak sama sih sebenarnya kayak penjelasan. Iya, terus juga kalau misalnya kan kalau perempuan nih kalau ngomong sama lawan jenis itu kadang suka dilembut-lembutin gitu kan. Ya kita ya jangan dilembut-lembutin gitu ya. Kita ngomong apa adanya tapi masih tegas gitu loh, masih nggak usah Terus ih aja, kamu iya. jangan kayak nadanya tuh jangan lembut. Jadi kalau nadanya terlalu lembut atau kayak seolah-olah kayak ya kalau cara-caranya lebay gitu, jadi itu justru menarik perhatian lawan jenis lawan gitu, jenis. untuk melakukan hal yang itu. Kemudian yang terakhir itu mempersiapkan alat pelindung diri. Kalau dari kami sih itu pelindung diri yang dimaksud tuh kayak misal kalian udah kepepet banget nih, kalian kayak apa untuk pencegahannya bawa tuh kayak misal kita membawa kayak alat semprotan cabai gitu loh. Ya cabai atau membawa tongkat apa yang biasanya itu kan bisa kecil ya, terus tiba-tiba kalau dipencet itu jadi langsung panjang gitu kan, ada yang zaman sekarang yang Semprotan gitu. cabai itu sebenarnya kayak buat yang kepepet banget loh, kayak misal ketemu orang kayak ya bukan ini kan demi kebaikan ya, kebaikan diri kita, terus kayak ini buat disemprotin aja ya ke orang yang itu loh ya, tujuan misal kalau kita buat kita lari loh, kayak menghindar gitu. Terus kemudian kan tips, dari tips ada yang ditanyakan nggak dari ke-8 ini yang masih dibingungkan, kayak Mbak ini poin 4 itu maksudnya gimana, kita harus apa poin 5 kita harus apa, untuk ada yang belum jelas atau ada yang ingin disampaikan silakan. Apa Aku nggak mau yang nomor 5 itu kurang jelas. Maksudnya gimana sih yang poin nomor 5? yang komunikasikan batasan yang jelas ya. Iya. Ya jadi itu Mbak, kayak kita kan cewek nih ya, kita tuh mempunyai batasan dalam bergaul gitu Mbak, kayak dengan lawan jenis, teman kayak dengan cowok kita ada batasan untuk bergaul gitu loh. Iya. Kalau kayak semisal satu gini, kita kan pasti pernah dong main sama laki-laki gitu ya kan. Kita bisa komunikasikan sama teman kita yang laki-laki, bilang oke, kita bisa main, bisa kerja kelompok bareng, tapi aku cuma sampai jam segini ya, soalnya lewat dari jam segini tuh aku nggak boleh karena mengharuskan perempuan itu sudah ada di rumah atau di mana gitu. Itu bisa seperti itu. Ada lagi? Ya kalau sudah cukup kita lanjut ke Yang terakhir ini ada dampak dari pelecehan seksual. apa sih? Tapi sebenarnya ini semua nggak sih, teman semua nggak sih? Kayaknya Kayak makin lama makin lemes ini. iya, semua itu kita pimpin bari atau saya ya semuanya bertetapan ya yang kayak ini. Semangat. Semangat gitu. Ya bareng-bareng ya. Yuk. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Semangat. Semangat lagi nggak sih? Biar semangat. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Aktif banget ya. Iya. Satu tapi udah Aktif banget, udah mau bertanya gitu, nggak malu. udah bisa sharing-sharing ya, terus juga bagus. Kemudian dampak ya, ini kita mau menjelaskan tentang dampak ya Kak Ari. Iya. Yang pertama ada apa Kak Ari, coba sebutin. Yang pertama itu ada faktor utama pelecehan seksual itu, ya ini penularan penyakit menular
seksual gitu. Nah, dari yang tadi kakak jelasin itu, yang pertama ada yang udah tahu belum penyakit menular dari pelecehan seksual itu apa? Jadi sebutin satu aja yang kalian tahu. HIV. Nah itu yang paling terkenal HIV. Itu tuh bisa menular ya, walaupun kita sendiri Nggak tahu itu penyakitnya itu dari mana gitu. ya walaupun kita sendiri bukan yang korban atau pelaku, Iya. tapi itu bisa kayak sesuatu menular ya, misalnya. Ya bisa kan kalau misalnya melakukan hal itu kan kayak contohnya berganti-ganti pasangan, atau kalau di zaman sekarang pacar gak sih gitu. Makanya hati-hati nih buat teman-teman yang mungkin punya pacar kayak gimana, jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu kayak gitu. Ada juga itu penyakit yang sifilis, Jessica itu ya, itu sama sih, ini akibat dari Pelecehan iya. seksual. Jadi kan kayak secara ini kita bukan hewan tapi yang dia kita kan udah dewasa ya, kayak yang open BO gitu lah, Iya. dia itu kayak open BO kan kayak mereka pasangannya suka jajan gitu kan, nggak tahu ya, kayak udah kesini gitu ya. Iya. Nah terus yang kedua itu ada trauma trauma ya, jelasnya ke korbannya itu yang mengalami trauma ya baru. Iya. Nah sebelum lanjut, dari teman-teman semua ada yang tahu belum trauma itu apa, atau mungkin pernah dengar sih aku tahu nih trauma itu apa gitu. Ya pernah kalian yang pernah mengalami pelecehan seksual itu kayak teman di masa kecil juga gitu yang pernah mengalami itu, terus trauma apa enggak coba ceritain aja. Mungkin waktu dulu ya di kelas 1 zaman aku SMP, nah itu ada salah satu ya dulu gitu ya, lagi ngajar, terus kayak tempatnya itu ya sepi, cuma kayak tinggal berdua atau bertiga gitu ya, aku nggak tahu. Nah itu guru tersebut itu kayak melakukan pelecehan ke muridnya, Salah satu murid saya. nah itu kan ada dua nih. Yang pertama itu kayak mau ngomong itu kayak takut takut disebar, apa takut mungkin ada ancaman atau gimana ya. Nah yang kedua ini, yang anak yang kedua ini langsung kayak langsung teriak, langsung kayak rasa mungkin trauma ya, kayak takut apa gimana. Ya mungkin kayak gitu. Itu korbannya juga Ada dua, ya. Yang satu tuh masih kayak mau diem aja, kayak nggak mau cerita ke siapa-siapa. Itu kayak menurutnya itu udah ada 1 bulanan gitu ya. Yang kedua itu baru mau teriak, ya mungkin shock, trauma, terus tiba-tiba gini kayak gitu. itu dilakukannya gurunya sendiri. Itu yang tadi kakak jelasin, kalau pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Bisa dari orang-orang terdekat kita gitu. Jadi kita harus waspada dan jangan gampang percaya sama orang lain, bahkan sama orang-orang terdekat kita gitu. Kayak yang tadi diceritain oleh Mbak Nina ya, tadi ya dilakukan oleh oknum seorang guru gitu loh. Itu kan adalah orang terdekat kita ya, dari pendidikan gitu. Nggak nyangka juga ya Iya. seorang guru bisa kayak gitu, makanya kita harus jadi tadi guru ya. Iya. Itu kan kita nggak tahu ya Mbak, itu kan Iya. termasuk orang terdekat ya. Iya, Berarti kita ya sekolah 6 hari Iya, kan kita tahunya sekolah itu kan tempat belajar. Guru itu seseorang yang bisa mengajari kita hal-hal yang baik gitu, hal-hal yang memang belum kita tahu gitu, ilmu-ilmu yang baik, yang bagus. Tapi malah guru itu menjadi contoh hal yang buruk bagi para siswanya gitu. Yang kayak tadi Mbak Nina bilang tuh, guru bisa sampai melakukan hal-hal yang tidak senonoh, pelecehan seksual kepada salah satu muridnya gitu. Itu kan sudah di luar norma hukum yang berlaku ya. ya, harus berhati-hati ya ini. Iya. Apa udah selesai Mbak hari ini? Kayaknya Udah deh. udah selesai nih gitu. Ya, kita tadi udah menjelaskan tentang apa itu pelecehan seksual, kemudian apa tadi bentuk-bentuk, terus dampaknya ya. Iya, dampaknya ada terus tips ya ada tipsnya juga. juga Dari gitu. semua itu nih, untuk sebelum kita mengakhiri, ada pertanyaan tidak apa yang ingin disampaikan kepada saya ataupun Pak Ari? Silakan. Kalau tidak, nanti kita mau main games ya. Iya, biar semangat gitu. Biar semangat.
Ini silakan nggak apa-apa. Ayo ini semester 1 ya, tadi juga masih Ya, pada aktif aktif banget ya, ya, itu juga aktif semangat, banget. pada semangat banget gitu, pada antusias banget. Kalau enggak, kesimpulannya deh apa sebetulnya yang tadi kakak sampaikan dari keseluruhan ya, yang tentang apa, bebas mulai dari yang tadi kamu saya yang bentuk-bentuk, ternyata ini ya bentuk-bentuk pelecehan seksual atau tanggapan tadi itu kan tadi ada catcalling ya, terus kemudian penyuapan seksual itu yang kalian diiming-imingi ini itu. Ayo tentang apa, bebas ada nggak? Aku udah paham semua nih. Iya paham semua sih. Kayaknya Iya. mereka udah paham semua ini. Alhamdulillah ya kalau udah paham lah, berarti kita bisa diterima ya, kita Penjelasan itu berarti sudah jelas. Iya sudah jelas kan teman-teman, sudah jelas. Sudah. Kita mau apa ya Kak Ari? Oke, sebelum kita mengakhiri sesi bimbingan kelompok Iya kali ini, bimbingan kelompok ya namanya teman-teman. kita main games dulu nggak sih biar tambah semangat gitu. Kayaknya hal-halnya Iya, ini dari nanti tadi semangat. teman-teman semua pada lulus nih, pada lulus nih. Nah, kita udah lama dari Iya, tadi. iya. Kita emang awalnya udah masih ini ya. Hmm. Sini semangat, terus semangat. Ini kan agak loyo ya. Iya. Ya supaya semangat sebelum mengakhiri bimbingan ini, kakak punya games namanya itu tebak gila. Di sini saya Kauri yang Mbak Kauri, kakak Kauri yang akan mencontohkannya. Gitu. Nanti ke Mbak Nina, ini Mbak Cantika, Mbak Nabila dan Mbak Yasmin. terus nanti Kak Ari, lihatin ya Kak Ari bukan Iya. yang Salah Iya, gitu. iya. yang lirik gitu Iya, ya. iya. Oke, siap-siap. Barusan dulu, jadi saya mau ke Mbak Nina dulu. Nanti Mbak Nina tepuk ke ini urut-urutan ya. Iya. Yang itu aja nggak sih tadi yang tadi? Iya. Tapi nggak usah dikasih tahu dulu ya, kakak aja ya, saya aja ya. Ini kalau kurang yang jelas bisa itu ya tanya maksudnya gimana, ulangi maksudnya gerakannya. Ini Coba ulangi dulu, Pak. ulangi. Iya. Lucu sih ya Kak Ari ya. Iya. Kan bisa sih. Iya, Karena bisa. saya semua bisa jawab sih ya. Gampang kok. Ulangi lagi. Udah semua udah semangat. Kayak sih nggak lihat kan ya? Enggak, Kak. Oke, lanjut terakhir nih. Kayaknya bisa jawab sih. Gini, terus gini, terus gini. Coba ulangi. Kak Ari, Gini. terus gini. Udah paham. Udah. Terus sini dong, ayo Iya, terakhir. iya. Tiruin dulu kayaknya nih. Tiruin Baru gimana jawab. tadi gayanya? Tiruin dulu dari Mbak Nabila. Kini, terus kini, terus kini. Gitu. Apa coba itu? Ini Kata-kata. ayam, Ayam yang gimana? kini, Ayam gimana? terus naik, terus ngotot. Kalian berarti menyimak ya. Tadi Mbak Nina berarti menyimak, memperhatikan. Jadi udah fokus sekali ya, konsentrasi. Jadi kita main game, Mbak Nabila, Mbak Yasmin bisa langsung jawab ya, betul sekali. Tepuk tangan dan hebat nih. Yang mencontohkan juga pada sesuai ya gerakannya, Iya. jadi yang terakhir bisa jawab. Betul banget. Alhamdulillah. Udah Iya, akhir udah. ya sih, Iya. Mbak. Ini soalnya waktunya juga udah 30 menit ya, udah setengah jam, kita nggak kerasa ya. Nggak kerasa kita udah ngobrol banyak. Ada yang bisa makan Kak Ari? Ya pesan dari kakak ya tadi ya, kalian semua itu ya bisa berhati-hati gitu.
kalau misalnya mau kemana atau mau pergi kemana atau apa ya, kalian mau apa ya, ada di mana gitu, lagi ada Dimanapun kalian berada harus berhati-hati. itu. Sama dari Ari, saya Kak Auri sama sih yang ingin disampaikan ke teman-teman. Intinya teman-teman harus bisa jaga diri dimanapun teman-teman berada. Terus apabila teman-teman dibilangnya teman-teman mengalami yang menjadi korban pelecehan seksual, teman-teman jangan ragu, intinya jangan ragu buat cerita, jangan dipendam. Ceritakan saja ke yang teman-teman saya, bisa cerita ke kami ya kan. Iya. Kami kebetulan dari Muslim Islam Iya, ataupun Islam. ke teman terdekat, terutama ke ibu, ke orang Orang tua. tua. Jangan sungkan buat cerita apabila teman-teman mengalami hal seperti itu. Dan terakhir, kakak mengucapkan terima kasih ya Kak Auri sama Kak Ari, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Kak Yasmin, Iya, Nabila, Kak Cantika, Kak Nina yang udah apa ya, ya menyempatkan waktu ya, buat menyempatkan waktu buat sharing-sharing sharing-sharing kami. kepada kakak Kami berdua, terima ya kami kasih. berdua ya. Terima kasih banyak gitu, maaf kalau udah mengganggu waktunya kalian semua gitu. Tadi kan dengan doa ya, kita Ya, tutup kita dengan doa lagi. ya kita juga harus menutup sesi bimbingan kali Dengan ini hamdalah dengan saja. doa dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata dari Kak Auri sama Kak Ari, kakak mohon maaf ya. Ya. Kita akhiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.